Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana bi abdihil mukhtari man da'ana ilaihi bilidni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammad miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. Hadratul kiram yang saya hormati, para habaib, para kiai, para masyayikh, para guru-guru ngaji, para tokoh masyarakat kesemuanya yang hadir pada malam hari ini, dan tak lupa semua teman-teman panitia yang menyukseskan acara pada malam hari ini, dan rasa terima kasih kami kepada semua pihak yang memberikan izin terselenggaranya acara pada malam hari ini. Hadirin hadirat, para pecinta majlis ilmu, majlis sholawat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Malam hari ini kita semua berkumpul untuk bersolawat kepada baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga untuk mengambil bagian kita dari warisan yang ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk bekal kita di dalam kehidupan ini, supaya kita benar-benar menjadi sebaik-baik makmum, karena kita telah dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala sebaik-baik imam. Maka orang yang paling rugi di atas dunia ini, setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menerangkan tentang siapa dirinya, yang mana Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, innama ana rahmatul muhda, sesungguhnya saya ini adalah rahmat yang Allah hadiahkan. Orang yang paling rugi adalah orang yang sudah tahu bahwa Nabi Muhammad itu adalah hadiah dari Allah Subhanahu wa taala, lalu dia tidak menerima hadiah tersebut. Dengan apa? Dengan tidak berjalan di jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan tidak mengidolakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan tidak berkeinginan untuk berada di safnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Sungguh rugi yang betul-betul rugi. Karena mungkin di atas muka bumi ini kita mempunyai keinginan, cita-cita dan cinta masing-masing. Ada orang yang cinta dengan apapun namanya itu, keluarganya, hartanya, jabatannya, dan cita-citanya dan lain sebagainya. Tetapi demi Allah, pada hari kiamat cita-cita itu semuanya akan haba, akan hilang, akan sirna semuanya. Hanya satu cita-cita semua orang kelak di padang mahsyar, yaitu berada di barisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena tidak ada yang selamat kelak pada hari kiamat kecuali yang berdiri di barisannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa mereka yang berada di safnya Nabi Muhammad? Mereka adalah orang-orang yang menganggap dirinya adalah makmum bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan apa dia menjadi makmum? Ya, dengan hidup di atas muka bumi ini dan agung di matanya sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sibuknya dirinya dengan menghidupkan sunnahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan lidahnya selalu basah dengan bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena pada hakikatnya salawat yang kita haturkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sapaan kita kepada beliau. Semakin sering kita menyapa, semakin kita dikenal oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka biarkan kita menjadi orang mulia, menjadi orang yang paling dikenal
dengan banyaknya kita menyapa baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu ya, kita boleh ya mempunyai cinta dengan apapun namanya itu. Tetapi lihat ya, manusia dengan segala bagiannya, tidak ada yang lebih mulia daripada orang yang memberikan hatinya kepada Allah dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini ada cinta sama ini, cinta sama ini. Ada satu kelompok manusia memberikan cintanya kepada Allah dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira siapa di atas muka bumi ini yang cintanya akan kekal? Demi Allah, semua kecintaan itu apapun namanya itu ya, mau keluarga kita, mau harta kita, mau jabatan kita, cintanya hanya seumur-umur di kandung badannya. Maksudnya ketika umur itu berlalu, ternyata semua yang kita cinta itu meninggalkan kita. Dan di sana kita akan tahu bahwa sebetulnya yang kita cita-citakan itu adalah hanyalah fata morgana dan tidak ada nilai hakikinya. Makanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda apa? Yatba'ul mayyit thalas. Mengikuti mayit itu ada 3 perkara. Ahluhu wa maluhu, ya, wa amaluhu. Ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Keluarganya, ini loh istri kita, ini loh suami kita, ini loh orang tua kita, ini loh anak kita. Ternyata mereka yang semua yang kita cintai tidak menemani kita ketika kita dalam kuburan kita. Mana? Harta kita yang dahulunya kita menganggap bahwa dengan harta itulah kita akan mendapatkan kebahagiaan yang sebenarnya, dibela-belai walaupun harus memutus hubungan kita dengan keluarga kita, dengan orang terdekat kita, dengan tetangga kita, dengan rekan kerja kita, semuanya akan kita lawan demi untuk mendapatkan harta itu. Ternyata kecintaannya hanya sebatas umur kita saja. Umur kita habis, maka harta pun berpaling daripada kita semuanya. Walaupun kita orang yang paling kaya di atas muka bumi ini, semuanya ditinggal ternyata. Yang tersisa apa? Amaluh. Amal perbuatannya yang dia lakukan untuk Allah dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ternyata hanya ini yang menemani kita ketika dalam kesendirian kita di dalam kubur kita. Semoga orang-orang yang lalai di antara kita dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, disadarkan sehingga tidak terlena di dalam kelalaiannya. Ya, semoga orang-orang yang banyak lupa diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita semua yang hatinya sudah mati dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dia tahu bahwa dia diberikan kesempatan untuk hidup di atas muka bumi ini bukan untuk yang lainnya, karena Allah hanya untuk perlu melihat kita, siapa di antara kita yang layak untuk masuk surga dan siapa di antara kita yang layak untuk masuk neraka. Itulah guna Allah memberikan kita kesempatan hidup di atas muka bumi ini. Maka orang-orang yang dia akan menjadi penghuni surga dibuat amal perbuatannya sibuk dengan perbuatan baik dan cinta kepada orang-orang yang baik. Maka orang-orang yang akan masuk neraka, dia akan senang dengan perbuatan yang tidak baik, dan dia akan dikumpulkan dengan orang-orang yang tidak baik. Adalah tanda paling besar siapa di antara kita yang layak menghuni surga, atau wa'iyadzubillah dia akan menjadi penghuni nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu kita perlu memilih dan memilah siapa yang akan menjadi teman kita di atas muka bumi ini. Karena siapa yang kita kumpul di atas muka bumi ini juga menentukan yang akan kita kumpul nanti pada hari kiamat. Kita boleh cinta dengan apapun namanya, tapi berikan cinta terbesar kita kepada orang-orang yang mulia. Dan tidak ada manusia yang lebih mulia daripada baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Semoga Allah menganugerahkan cinta tersebut dalam hati kita semuanya. Amin Allahumma. Dan kepada anak-anak kita, orang-orang yang kita cintai, saudara-saudara kita, anak turun kita semuanya, semoga kita dan mereka semuanya menjadi para pecinta baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Ketika Allah sudah menganugerahkan cinta kepada hati seorang hamba,
maka akan banyak ketakutan di dalam hatinya. Dahulu ya, guru kita, salah satu guru kita, Syekh Said Ramadan Al-Buti, beliau pernah dalam satu seminar yang besar menerangkan tentang maratibul khauf, derajat daripada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata derajat yang paling tinggi dari rasa takut yang menunjukkan dia kenal kepada Allah Subhanahu wa taala adalah khauful muhibbin, takutnya seorang pecinta. Lalu orang-orang ini banyak yang iskal itu bermasalah, loh kok bisa cinta kok takut? Paham ya? Cinta itu kan harusnya bahagia, cinta itu senang. Lalu ditanyalah kepada saya, ini gimana? Kok diterangkan bahwa pecinta itu kok punya rasa takut? Seharusnya dia itu punyanya rasa bahagia ketika berkumpul dengan yang dicintai dan lain sebagainya. Lalu beliau menangis. Tidak ada ketakutan yang lebih besar dari seorang pecinta, ya, ketika dia takut ditinggal oleh kekasihnya. Tanda cinta kita kepada Allah dan Nabi Muhammad adalah mempunyai rasa takut, was-was kalau kita ini tidak layak berdiri di belakang Nabi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad. Harus dipikir ya, umur terus berlalu, kontrak terus berkurang. Masa iya kita mau begini-begini saja hidup di dunia ini? Ya, kita harus berpikir, kita tidak tahu ya, setiap daripada kita tidak tahu ya, umur kita ini tinggal berapa lama di atas muka bumi ini. Tapi kita kepingin sisa umur yang Allah berikan kepada kita ini, kita ingin ya, mendaftarkan diri kita ya dalam buku ya pecinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Kita akan buktikan dengan apapun itu. Kita akan buktikan. Orang yang sibuk di atas muka bumi ini dengan kesibukannya, biarkan mereka sibuk dengan kesibukannya. Dengan semua fitnah yang tampak di atas muka bumi di Indonesia atau di tempat yang lainnya, biarkan mereka sibuk dengan fitnah-fitnahnya. Kita terus akan bersolawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa asghilidz zalimina bidzalimin. Biarkan orang zalim sibuk dengan orang-orang yang zalim. Wa akhrijna min bainihim salimin. Semoga kita keluar ya selamat daripada sibuknya orang-orang yang zalim itu. Amin Allahumma. Kita tidak akan memikir yang lain-lain. Terlalu jauh kita ini, umur terlalu pendek untuk kita sibuk dengan yang lainnya. Kita dikasih umur ini sebentar sama Allah Subhanahu wa taala. Kita kepingin sisa umur yang Allah berikan kepada kita ini ya membuat kita pantas untuk berdiri di belakang Nabi Muhammad sallallahu alaihi Allahumma sholli ala Muhammad. Yang jadi orang tua, ayo dididik anaknya supaya pantas berdiri di belakangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini baru namanya sukses. Sampai pikir sukses itu apa? Jabatan tinggi, jadi presiden, menteri, atau yang lainnya, berapa 5 tahun cuma. Seandainya jadi presiden seumur hidup, ya sebatas umurnya saja. Di sana di hari kiamat tidak akan ada cita-cita kecuali berdiri di belakang Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Ini yang harus kita kejar ya. Ini yang harus kita kejar. Ketika ada takut ya, takut apa itu? Yang pertama khauful i'rad, takut kalau kekasih kita ini berpaling dari kita. Allahumma shalli ala Muhammad. Kita ini diberi hati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sana Allah memandang kita. Ketika kita mempunyai ilmu bahwa Allah tidak memandang lagi jasad kita, tetapi Allah memandang hati kita, sudah seharusnya kita memberi perhatian lebih kepada hati kita apabila memang benar-benar pandangan Allah yang kita cari. Orang-orang yang soleh ini tidak membiarkan ada penyakit hati di dalam hatinya.
Itu sebabnya mereka selalu berprasangka baik kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Seandainya mereka itu berbuat jelek kepada kita, misalkan kita melihat dengan kedua mata kita, orang bermaksiat jelas kita melihat dengan kedua mata kita, kelihatan orang ini bermaksiat. Apa kata orang-orang terdahulu? Seandainya mereka itu menghilangkan dirinya dari pandanganku, tidak tampak lagi, niscaya saya akan berprasangka kepada orang tersebut bahwa ketika dia tidak ada dalam pandanganku, dia bertobat kepada Allah, dan ketika kembali kepadaku, saya sudah yakin bahwa dia sudah bersih daripada dosanya. Kenapa tidak membiarkan prasangka buruk dalam hatinya? Karena dia tahu betul ketika ada prasangka buruk kepada seorang hamba di dalam hatinya, maka hati tersebut sudah tidak layak lagi dipandang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa sampai kepada derajat ini hanya orang-orang yang memang betul-betul kehidupannya, cita-citanya mencari pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala, mencari ridhonya Allah. Khauful i'rad, takut kalau Allah berpaling dan Nabi Muhammad berpaling daripada kita. Tidak layak lagi hatinya untuk dipandang oleh Allah dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Guru kita ini Al-Habib Abdullah bin Muhammad Sihabuddin. Beliau pernah berkata seperti ini, kalian itu punya banyak ketakutan. Ada takut miskin, ada takut sakit, ada takut jatuh dari jabatannya, ada takut dia itu tampak segala aibnya, cacatnya, perbuatannya itu ketahuan, sama takut dia luar biasa. Takut ini, takut itu, takut itu, takut itu, takut itu. Banyak kita takut ya, sakit takut, harta hilang takut, bangkrut takut, sampai kepikiran, sampai apa semuanya. Lalu kata beliau, kalau kita tidak ada ketakutan itu semuanya kecuali satu, takut kalau punya hati dan hati tersebut tidak layak dipandang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Takutnya apa? Punya hati yang hati tersebut tidak layak dipandang oleh Allah. Kenapa? Ada hasud di sana, ada sombong di sana, ada ujub di sana, ada suudzon di sana, dan semua penyakit hati ada di sana. Gimana hati yang seperti ini pantas untuk dipandang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Walaupun dia sholat dengan sholatnya, puasa dengan puasanya, apa faedahnya kalau mempunyai hati yang seperti ini? Khauful i'rad. Ada yang lebih daripada itu, yaitu khauful hijab. Akhirnya kita terhalang untuk bisa bertemu dengan kekasih kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faya asafaya, betapa ruginya orang di dunia sudah tidak pernah ketemu, tidak pernah mimpi, di akhirat masih tidak berkumpul dan tidak layak berkumpul dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nangis orangnya. Ya Allah, ketika semua mata nangis, kullu ainin baqiyah yaumal qiyamah, kata Rasulullah. Semua mata akan menangis. Gimana tidak nangis, Pak? Kita ini sibuknya dengan hal yang tidak perlu itu lebih banyak daripada hal-hal yang perlu. Kita ini waktu kita lebih banyak maksiat daripada taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Gimana tidak nangis? Pak polisi itu tidak perlu 1000 kesalahan untuk mempenjarakan sampean. Polisi ini cukup satu salah saja. Begitupun Allah. Allah tidak butuh 1000 kesalahan kita, cukup satu kesalahan dan kita tidak bisa menjawab alasan dari maksiat kita, cukup alasan bagi Allah untuk memasukkan kita ke nerakanya. Lah bagaimana dengan 1000 maksiat kita? Kalau 1000, lah kalau 1.000.000 maksiat kita, gimana kira-kira keadaan kita ini? Yang lebih parah daripada itu, dengan banyaknya maksiat yang kita lakukan kepada Allah, masih ada prasangka baik dalam diri kita. Kita ini masih golongan orang-orang yang soleh. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Maksiat kita tidak tahu sudah diampuni apa belum sama Allah, masih kita ini menganggap diri kita orang-orang soleh. Orang yang soleh tidak menganggap dirinya soleh. Uhibbus solihina walastu minhum, kata Imam Syafi'i. Saya ini cinta kepada orang-orang soleh dan saya bukan bagian dari orang-orang soleh. Perkataan Imam Syafi'i, kita bukan orang soleh dan menganggap diri kita ini orang soleh. Itu perbedaan kita dengan mereka. Khauful hijab. Yang lebih daripada itu adalah khauful bu'ud, kalau sampai kita dijauhi oleh Allah dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Semoga selamat semuanya ya. Makanya kalau sudah kepikiran, kalau kita sampai tidak ketemu, kalau kita sampai diplengosi sama Nabi Muhammad, kalau sampai kita ini nanti jauh dari Allah dan Nabi Muhammad, ya Allah, ini yang membuat kepikiran hati. Tapi orang yang tidak pernah dekat dan dia selalu jauh dari Allah dan Nabi Muhammad, bagaimana dia kepingin dekat? Orang dia tidak tahu rasanya dekat masih. Orangnya tidak mungkin rindu dengan satu kenikmatan kecuali dia sudah merasakan kenikmatan tersebut. Paham ya? Sampai tidak akan kepingin bakso kecuali sudah pernah makan dan merasakan enaknya bakso. Sampai tidak akan kepingin sama durian kecuali sampean makan durian dan terasa enak bagi sampean. Sehingga apa? Kalau sudah tidak makan daripada sesaat sampean kepingin kepada durian tersebut. Paham tidak? Orang yang tidak pernah makan bakso tidak mungkin rindu kepada Orang yang tidak pernah dekat sama Allah sama Nabi Muhammad, gimana dia itu mau rindu untuk dekat? Rasanya kehilangan itu tidak tahu. Kalau sudah jauh dia merasa kehilangan. Tidak, kenapa? Tidak pernah dekat. Tidak pernah dekat. Gimana? Ya gimana mau merasakan sakitnya jauh dari Allah dan Nabi Muhammad kalau kita tidak pernah dekat kepada Allah dan kepada Nabi Muhammad. Bagaimana orang tahu rasanya jauh yang dia tidak pernah dekat? Atau bagaimana dia itu tidak rindu dengan dekat? Ya, bagaimana orang itu bisa rindu untuk menjadi orang dekat? Dia nikmat dengan jauhnya dia dari Allah dan Nabi Muhammad. Bagaimana? Orang itu ada yang nikmat ketika dia jauh dari Allah dan Nabi Muhammad. Dia asik sama maksiatnya. Dia asik dengan peniruannya kepada orang-orang yang dibenci sama Allah Subhanahu wa taala. Dan menganggap itu adalah gaya, itu modern katanya. Meniru gaya-gaya orang-orang yang dibenci oleh Allah dan Nabi Muhammad dari golongan Yahudi dan Nasrani. Pakaiannya, cara hidupnya, cara bicaranya dan lain sebagainya. Ya Allah, nahnu qaumun a'azzanallahu bil Islam. Karena kita adalah kaum yang Allah muliakan kita dengan Islam. Kita tidak mulia kecuali dengan Islam. Fa in ibtaghaina izzan bi ghairihi faqad adzallana Allah. Kalau kita coba cari kemuliaan selain dari jalan Islam, berarti kita telah dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kemuliaan kecuali dengan jalan Islam. Dengan agama ini maksudnya. Kalau coba cari jalan selain dari jalan yang diajarkan Islam, menganggap itu mulia, berarti kita telah dihinakan dengan jauh dari jalannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Harus paham ini ya. Ya Allah, eman-eman umur ini ya. Ya. Makanya kalau sudah cinta itu biasanya akan ada pembuktiannya. Tidak akan tahu kita cinta apa enggak sebelum diuji ya. Sebelum diuji kita tidak akan tahu. Kalau diuji dan sukses, itu baru namanya kita ini layak dikatakan sebagai seorang pecinta. Dulu ini seorang murid, seorang santri berkata kepada ustadznya, qad tulitu bi syai'in minal mahabbah. Saya sudah tahu sebagian daripada mahabbah. Saya tahu arti mahabbah itu. Apa itu mahabbah itu apa ini? Lalu ustadznya ditanya, qala ya bunayya. Wahai anakku katanya, halibtalaka bi mahbubin siwa fa'atharta alaihi iyah. Kamu pernah tidak diuji untuk cinta kepada yang lainnya, lalu engkau meninggalkan yang kau cinta itu demi untuk meraih cinta yang sebenarnya itu? Maksudnya pernah tidak dicintai sama? Misalkan ini kita cinta sama Allah dan Nabi Muhammad SAW, lalu diuji kita ini dengan cinta kepada yang lainnya dari jabatan, harta dan lain sebagainya, diuji kita ini. Lalu kita berpikir, enggak, saya tidak kepingin ini, saya kepingin yang itu. Kita tinggalkan. Bukan karena apa-apa, tapi karena Allah dan Nabi Muhammad SAW. Karena kita tidak punya cita-cita yang lainnya. Pernah enggak? Kalau enggak pernah, ya jangan ngomong cinta mas. Faham ya? Faqala la, faqala fala tatma'u fil mahabbah fa innahu la yu'tiha abdan hatta yabluwahu. Karena yang namanya cinta itu tidak akan diberi sama Allah sampai hamba tersebut diuji sama Allah Subhanahu, supaya tahu ya
wala nabluwannakum hatta na'lamal mujahidina minkum was-sabirin, katanya Allah Subhanahu wa taala. Wala nabluwannakum, kami terus akan memberikan ujian kepada kalian. Hatta itu harful ghoya ya, sampai puncaknya kami tahu siapa yang sungguh-sungguh di antara kalian dan siapa yang bersabar dengan ujian itu dari kalian. Maksudnya apa? Yang sukses itu siapa? Yang gagal itu siapa? Sampai kami tahu, katanya Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika datang ujian kepada diri kita, keluarga kita, harta kita, manusia itu ada dua. Ada orang yang tidak terima dengan ujian itu, lalu dia mengeluh kepada semua orang yang dia temui. Ada orang yang bersabar, ada yang lebih daripada bersabar, dia ridho dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang tidak terima ujiannya, tetap dia rasa dan dia tidak dapat pahala apa-apa. Tetapi kalau kita bersabar dan ridho, ujian tetap mengenainya. Tetapi kalau kita ridho, maka kita mendapatkan pahala yang besar, yaitu mendapatkan keridhoan dari Allah. Demi Allah ya, apapun yang hilang daripada kita, kalau diganti dengan ridhonya Allah, itu adalah harga yang sepadan, bahkan lebih daripada harta yang kita hilang, ataupun apapun yang hilang daripada kita, kalau gantinya adalah ridhonya Allah. Saya ulangi lagi ya, apapun yang Allah ujikan, kalau penggantinya adalah ridhonya Allah, maka itu adalah balasan yang sepadan. Dan tidak mungkin diberikan ridho tersebut kecuali bagi orang-orang yang ridho dengan ketentuannya Allah Subhanahu. Faham? Faham? Semoga diberikan faham sama Allah Subhanahu wa taala ya. Karena tanda-tanda cinta itu adalah mujahadah fi tariqil mahbub bil mal wa nafas. Kesungguhan kita ya di dalam jalan orang yang kita cintai, walaupun dalam perjalanan tersebut kita harus mengorbankan harta dan jiwa kita. Harta dan jiwa kita. Allahumma sholli ala Muhammad. Makanya dibaca sejarah para sahabat, karena demi Allah tidak ada manusia yang lebih mulia di atas muka bumi ini kecuali yang Allah pilih untuk menemani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lihat para sahabat ya, terutama muhajirin. Bagaimana mereka? Dapat izin oleh Allah untuk berhijrah. Keluarganya dikumpulkan, ayo yang mau hijrah, enggak mau. Kira-kira gimana? Ditinggal apa enggak? Tinggal. Mereka bukan, apakah mereka enggak cinta sama keluarganya? Cinta. Terus, tapi cintanya kepada Allah dan Nabi Muhammad itu tidak tergantikan dan tidak terduakan. Apa enggak cinta sama hartanya? Cinta. Tetapi tidak akan mengalahkan cintanya kepada Allah dan Nabi Muhammad SAW. Makanya hartanya ditinggal, keluarganya ditinggal, dan mereka lebih memilih Allah dan Rasulnya dari apapun di atas muka bumi ini. Ini contoh bagi kita kalau kita mau meniru orang-orang yang mulia. Allahumma sholli ala Muhammad ya. Sayyidina Abu Bakar itu ya, Abi Quhafa ini. Abi Quhafa itu orang tuanya Sayyidina Abu Bakar, namanya Utsman. Masih belum dalam keadaan Islam ketika beliau berhijrah. Masih dalam keadaan belum menjadi muslim. Itu punya toko 9, ditutup semuanya, hartanya semuanya dibawa tanpa meninggalkan untuk keluarganya sama sekali. Bahkan orang tuanya itu tanya, kamu tinggalkan apa untuk saya wahai anakku, katanya. Ini Abah, dibawa ya, satu kantong ini. Beliau buta ketika itu, dibawa. Oh, kalau ditinggal segini ya cukup berarti. Padahal yang disisakan untuk orang tuanya itu bebatuan, bukan apa-apa. Karena bahkan Sayyidina Abu Bakar tidak mengambil harta itu untuk dirinya sendiri, tidak juga untuk orang, semuanya diberikan untuk perjuangannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semuanya untuk Nabi Muhammad. Makanya beliau unggul ya, beliau unggul. Sahabat itu bukan tidak ada yang mau seperti Sayyidina Abu Bakar. Banyak yang mau memberikan harta semuanya untuk Nabi Muhammad, banyak, tapi dilarang sama Nabi. Karena Nabi tahu kualitas keimanan setiap daripada orang-orang yang ada di depannya. Ya, Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas itu pernah sakit. Ketika sakit parah itu datang Nabi Muhammad SAW,
kepada beliau. Lalu beliau berkata, "Ya Rasulullah, keadaanku seperti yang kau lihat," katanya. "Dan saya ini orang yang banyak uangnya. Afa atasaddaqu bi thuluthi mali?" Boleh enggak saya ini kalau bersedekah dengan sepertiga harta saya? Thuluthai, 2/3 harta saya. Kalau saya kafir, katanya Rasulullah. Nisif kasir, separuh dari harta saya surahkan untuk Allah dan Nabi Muhammad. Kebanyakan, kata Nabi Muhammad. Thuluth, sepertiga, kebanyakan. Lihat ya. Kalau Sayyidina Abu Bakar, "Ya Abu Bakrin, madza tarakta li ahlik?" Wahai Abu Bakar, apa yang kau tinggalkan untuk keluargamu? Allah dan Rasulnya. Mesem Nabi Muhammad. Kalau ini, kebanyakan kata Nabi Muhammad. "Innaka antadhara warathatakal agniya khairun min antadharahum alatan yatakaffafunan nas," katanya Rasulullah SAW. Kamu ninggalkan keluargamu dalam keadaan cukup itu lebih baik daripada ninggalkan keluargamu dalam keadaan miskin, akhirnya dia harus minta-minta kepada orang-orang, katanya Rasulullah SAW. Allahumma sholli ala Muhammad. Kualitas iman ya, kualitas lah. Makanya dibilang harus berjuang di jalan yang dicintai, yaitu Nabi Muhammad SAW. Baik kita mengorbankan harta dan jiwa kita. Jiwa ya. Ya Allah. Untuk apa? Untuk mendekat kepada Nabi Muhammad SAW dan Allah Subhanahu wa taala, wa yablugha mardatihi, dan sampai kepada ridhonya Allah dan Nabi Muhammad SAW, ya. Dan memutus semua apa yang memutus kita untuk menjadi orang dekatnya Allah Subhanahu wa taala. Ini hati ini cenderung dengan sesuatu apapun yang masuk kepadanya. Kita ini bukan hanya cinta kepada manusia saja, bahkan ini ya. Apa ini? HP, waktu kita habis untuk ini semuanya. Iya Banda? Jujur? Iya Banda? Orang tua saya tanya, kepengen enggak punya anak hafal Al-Quran? Kok pelan suaranya ya? Ibu-ibu, kepengen enggak punya anak hafal Al-Quran? Bapak, kepengen enggak punya anak hafal Al-Quran? Sungguhan sampean kepingin? Serius? Tidak akan punya anak hafal Al-Quran kecuali orang tua yang cinta sama Al-Quran. Sekarang sampean cinta HP hafal Al-Quran? Mana yang ngomong Al-Quran ini? Mau lihat wajahnya saya. Kalau cinta sama Al-Quran, waktunya untuk baca Al-Quran lebih banyak daripada main HP-nya. Waktunya untuk baca Al-Quran lebih banyak daripada main HP. Kalau kita gimana? Banyak main HP apa baca Al-Quran? Ayolah. Yang bilang Al-Quran, saya mau lihat wajahnya, mana orangnya ini. Kalau kita berpikir baca Al-Quran dengan kekuatan kita tidak akan kuat. Karena kita hanya manusia dengan hawa nafsunya, dengan syaitannya. Tapi kalau sudah ngeliat anak begini ya, saya kepingin ini jadi hafal Al-Quran. Demi anak saya baca Al-Quran. Itu menjadi pendorong dan penyemangat kita untuk membaca Al-Quran. Faham? Sampai ngeliat foto orang tua yang sudah meninggal, cinta sama orang tuanya, cinta. Kita kalau baca Al-Quran untuk diri kita sendiri mungkin kita akan malas. Tapi ketika melihat foto orang tua, saya bisa. Untuk siapa? Orang tua saya yang saya cintai. Saya bisa. Untuk siapa? Untuk anak yang saya cintai. Jadikan ini pendorong untuk kita bisa istiqomah di dalam membaca Al-Quran. Siapa Banda? Lah lemas, yang jawab 2 orang. Orang segini banyak, yang jawab cuma 2 orang. Ini saudara kita ini ya, Pak Pepen ini. Itu sampai enggak pernah ngeliat statusnya apa? Itu orang-orang buta, masih semangat belajar Al-Quran, masih ngaji Al-Quran, kepingin bisa baca Al-Quran. Ini yang melek-melek gimana sama Al-Quran ini? Yang melek dikasih nikmat mata, untuk apa itu? Faham ya?
Semoga kita bangkit dari kelalaian kita semuanya ya. Karena kita kalau berbuat untuk orang yang kita cintai, kita jadi orang yang kuat. Untuk orang yang kita cintai, untuk anak kita, untuk orang tua kita, untuk apa, kita jadi kuat. Karena tidak akan punya anak yang hafal Al-Quran itu kalau tidak kakeknya atau orang tuanya pecinta Al-Quran. Mungkin sekarang kita mencintai Al-Quran, anak kita tidak jadi hafal Al-Quran. Mungkin cucu kita itu menjadi hafal Al-Quran karena kita kakeknya dulu mencintai Al-Quran. Paham ya? Bukan hanya langsung kepada anaknya, bisa jadi cucunya. Tapi gara-gara cucu itulah semua nanti orang tua dan kakeknya terangkat derajatnya. Makanya antum yang punya niat baik ketika membaca Al-Quran, ya Allah saya baca Al-Quran bukan hanya untuk diri saya ya Allah, tapi untuk orang tua dan anak-anak, semoga mereka semua terangkat dengan Al-Quran. Kalau sudah niatnya ini akan dilahirkan dari keturunan kita, entah anak kita atau cucu kita atau cicit kita, yang akan menjadi orang yang cinta dengan Al-Quran, yang mengangkat semua keluarganya berkat syafaat daripada Al-Quran. Siap cinta sama Al-Quran semuanya ya? Yang keras siap cinta sama Al-Quran semuanya? Sudah, jangan terlalu sibuk dengan yang lain-lainnya. Sampai tidak perlu sibuk sama kabarnya orang yang ada di medsos itu. Itu siapanya sampean itu? Ponaan, cucu, bibi sampean? Enggak. Sampean cukup sibuk dengan orang yang sampean cintai, yaitu orang tua dan anak-anak sampean. Itu yang perlu sampean sibukkan. Tidak perlu tanya masalah dan kabarnya orang, karena kita semua punya masalah masing-masing. Tidak perlu sibuk dengan kesibukannya orang. Tidak perlu kita ini fudul, apa bahasanya, kepo dengan kabar-kabarnya orang yang tidak penting. Artiskah, apakah, kita bahkan tidak tahu mereka sholat apa enggak itu. Kita cukup sibuk dengan orang-orang yang kita cintai, dengan menyibukkan diri kita dengan kebaikan, dengan harapan semoga anak-anak kita menjadi orang-orang yang baik. Perlu kita ketahui ya, kalau kita membaca Al-Quran itu Allah akan mengirimkan satu awan yang akan menurunkan rahmat pada rumah itu. Kalau sudah rumah ini terbiasa dihujani dengan rahmat karena ada salah satu penduduknya yang membacakan Al-Quran di rumah tersebut, maka insya Allah penghuninya akan subur dalam hati penghuni rumah tersebut akhlak-akhlak yang baik. Apa? Akhlak-akhlak yang akhlak yang baik, bercahaya. Rumah tersebut bercahaya. Berkatnya apa? Al-Quran. Berkatnya apa? Sampai disebutkan sama Nabi Muhammad SAW bahwa malaikat itu hiburannya adalah rumah-rumah yang bercahaya, dari bekas penghuni rumah tersebut yang membiasakan membaca Al-Quran dan wirid di dalam rumahnya. Rumahnya bercahaya, sampai malaikat itu hiburannya apa? Ya ini rumah-rumah di bumi ini yang bercahaya sampai ke langit ini, berkatnya Al-Quran. Pertanyaan itu kadang-kadang perlu kita balik ya, kalau itu rumahnya bercahaya, lalu bagaimana manusianya yang membacanya? Kalau rumahnya saja bercahaya, lalu gimana dengan orang yang membacanya? Makanya kualitasnya itu bagus anak-anaknya. Kenapa? Karena perempuannya senang baca Al-Quran. Makanya bagus kualitas anaknya karena bapaknya itu yang dari situ anak-anaknya itu senang dengan Al-Quran. Benih-benih cinta sama Al-Quran sudah ditularkan kepada anak dan cucu-cucunya. Semoga kita semua menjadi ahli Al-Quran ya. Umur terus berlalu ya, kita tidak tahu ini sakit sudah mulai mampir, 1, 2, 3 penyakit sudah mulai mampir di badan kita. Rambut yang hitam sudah mulai putih, kulit yang kencang sudah mulai kering. Semua tanda-tanda dari Allah Subhanahu wa taala. Mau sampai kapan kita lupa terus? Kalau sudah meninggal dunia. Makanya jangan terlalu banyak angan-angan. Cukup angan-angan satu saja. Mari kita punya cita-cita memantaskan diri kita dan anak-anak kita untuk berdiri di belakang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Al-Fatihah.
Allahumma ja'al wasil wa balligh thawma qara'na jami' ma amilna fi hadilatil mubarakah ila ruhi Kiai Haji Harun Abdullah, Kiai Haji Syafi'i, Kiai Haji Fakih Abdullah, Kiai Haji Busairi Abdullah, Kiai Haji Maksum Syafi'i, Kiai Haji As'ari, Haji Junaidi Abdullah, Haji Busairi, wal arwahi walidina walidikum amwatina wa amwatikum wa masyayikhina masyayihikum dabil huquq alaina. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum waj'al qabrahum rawdah min riyadil jinan wa la taj'al qabrahum hufratan min hufarin nar. Irhamna wa iyyakum ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi sirril asraril Fatihah.